Selamat siang. Hari ini kita melanjutkan dari pembelajaran minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang kelahiran. Nah, hari ini kita bakal bicara tentang kematian atau yang namanya mortalitas. Nah, mortalitas ini juga menjadi faktor dinamika kependudukan gitu, teman-teman. Perhitungan angka kematian ini atau mortalitas ya kan, itu sama dengan kelahiran, yaitu dihitung per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu, teman-teman. Nah, angka kematian sendiri, kematian itu sendiri ya kan, ada faktor-faktor yang mendukung ataupun faktor penghambat. Kalau faktor pendukung kita sebut dengan promortalitas. Kalau faktor penghambat antimortalitas. Sama ya. Intinya kalau mendukung berarti pro, kalau penghambat adalah anti gitu. Sekarang kita bahas satu-satu dari faktor pendukung promortalitas terlebih dahulu. Faktor yang mendukung angka kematian adalah yang pertama, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Jadi jika masyarakat kurang sadar, kurang memahami penting banget kesehatan bagi kehidupan mereka, otomatis ini akan membuat angka kematian akan lebih besar gitu. Lalu yang kedua, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, jangan heran di tempat-tempat mungkin yang terpencil seperti itu, nah angka kematian itu jauh lebih banyak. Karena apa? Karena fasilitas kesehatannya kurang memadai. Contoh, kalau misalnya sakit parah dari tempat-tempat yang mungkin agak terpencil gitu ya, nah dia akan misalnya kayak dia misalnya dibawa ke puskesmas dulu. Nah, dari puskesmas mungkin nggak bisa menangani, mereka kan dipindah ke rumah sakit yang ada di daerahnya tersebut. Nah, kalau rumah sakit di daerahnya tersebut itu nggak memadai lagi, dikirimlah ke rumah sakit yang agak lebih besar, teman-teman. Nah, coba bayangkan ketika pemindahan pasien ini udah berapa lama coba waktu yang dibutuhkan untuk mereka sampai ke rumah sakit yang bisa menangani kondisi pasien tersebut. Nah, waktu tersebut ya kan, kalau misalnya kalau misalnya terlalu lama, otomatis pasien ini juga bisa meninggal dunia, teman-teman. Kayak gitu. Jadi itu kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi kenapa kalau kita lihat sekarang ini ya kan, banyak banget fasilitas kesehatan ya kan dibangun juga di daerah-daerah. Lalu yang ketiga, ini kecelakaan lalu lintas ya kan. Kecelakaan lalu lintas ini juga menjadi faktor pendukung kematian gitu. Bencana alam, nah bencana alam juga kita nggak bisa prediksi ya kapan bencana alam itu terjadi. Nah, lalu kita nanti akan menjadi korbannya si bencana alam atau enggak, kan kita nggak bisa memprediksi ya masa depan tuh kayak gimana. Nah, ini teman-teman, ini juga menjadi faktor pendukung dari kematian. Lalu yang kelima, peperangan. Nah, peperangan ini juga bisa mendukung kematian, teman-teman. Nah, jadi ya lebih enak lah ya hidup damai sejahtera, nggak ada masalah ya, gini-gini aja itu lebih enak kok daripada kalian cari masalah, kalian misalnya nggak suka sama kelas sebelah, kalian nggak suka sama misalnya sekolah sebelah, akhirnya kalian misalnya membuat misalnya peperangan kayak gitu. Nah, itu ya jangan sampai itu terjadi, karena itu juga bisa mengakibatkan angka kematian meningkat, teman-teman. Nah, itu namanya promortalitas. Mortalitas ini sendiri, teman-teman, atau kematian itu juga ada faktor penghambatnya. Yang pertama, kebalikannya dari faktor pendukung tadi, penghambat ya tentunya kalau kita sadar akan kesehatan kita, maka angka kematian ini bisa dicegah gitu. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Nah,
kalau misalnya kita membuat fasilitas kesehatan itu eh, dapat dijangkau oleh masyarakat dari tempat tersebut ya kan, nah otomatis ini akan menghambat angka kematian. Yang ketiga, lingkungannya bersih dan teratur. Nah, lingkungannya bersih dan teratur ini teman-teman menciptakan kita juga terbebas dari yang namanya virus ya kan, terbebas dari yang namanya penyakit, sehingga ini bisa menjadi penghambat dari kematian. Nah, yang keempat, adanya ajaran agama teman-teman yang melarang bunuh diri. Nah, coba kalian bayangkan jika ajaran agama itu memperbolehkan bunuh diri, apa yang kira-kira terjadi di negaramu, ya kan? Nah, maka angka kematian di negaramu itu akan lebih tinggi dibandingkan mungkin angka kelahirannya. Nah, ini yang namanya, kalau jadi promortalitas ya, kalau misalnya ajaran agama ini tidak melarang. Tapi kalau ajaran agama melarang bunuh diri, nah ini berarti dia termasuk angka kematian rendah atau penghambat anti mortalitas gitu. Ya, pastinya kita percaya bahwa agama itu akan mengajarkan sesuatu yang baik ya teman-teman. Apapun agamanya, dia akan mengajarkan sesuatu yang baik. Nggak ada ajaran agama itu yang mengajarkan dia berbuat yang tidak baik. Contohnya mencuri, mencopet, ya kan, bunuh diri, membunuh. Nah, itu nggak mungkin. Tuh. Teman-teman, sama seperti angka kelahiran kemarin. Nah, di angka kematian ini atau mortalitas ini, kita akan menghitung teman-teman, yaitu ada CDR, lalu ada ASDR, sama satu lagi IMR. Tuh. Ya, ada 3 sama. Kita bahas satu-satu. Kalau angka kematian kasar CDR, ya kan, sama. Jangan lupa kalau kemarin CBR, kalau CBR D-nya ini jadi B, birth, kelahiran, dibagi penduduk. Nah, kalau yang kematian tinggal diganti jumlah kematiannya pada tahun tersebut itu berapa, dibagi jumlah penduduknya berapa, dikali 1000. Kenapa konstantanya 1000? Karena ini mewakili 1000 penduduk gitu. Jadi D per P kali K ya. Kematian dibagi jumlah penduduk kali konstanta. Nah, setelah itu jangan lupa diklasifikasikan. Dia masuk dalam klasifikasi yang mana? Tinggi, sedang atau rendah ya. Itu sama dengan CBR konsepnya. Lalu angka kematian menurut kelompok umur. Nah, kalau kelompok umur ini coba dilihat dia pada kelompok umur berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Kalau misalnya dia kelompok umur ASDR 3, oh berarti kelompok umur 25-29 gitu. Berarti ambil yang kematiannya di umur 25-29, jangan semua, itu hanya yang umur ini aja, per jumlah penduduk pada kelompok umur ini aja juga gitu, dikali konstantanya 1000. Lalu IMR ya, angka kematian bayi. Kalau angka kematian bayi ini rumusnya D0 per B kali K. Jadi D0 itu jumlah kematian bayi yang umurnya di bawah 1 tahun teman-teman, pada tahun tertentu. Tahun berapa terserah kalian ini ya, terserah soalnya juga biasanya. Lalu dibagi jumlah kelahirannya itu berapa di tahun tersebut, tahunnya harus sama ini. Lalu seperti biasanya dikalinya konstanta atau 1000 selain kelahiran dan kematian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi kita, belum soal ya. Baru besok di pertemuan selanjutnya Bu Ratna akan memberikan latihan soal kematian, nah, untuk menghitung kematian gitu ya.
Oke, terima kasih. Jangan lupa dicatat dan silakan diupload di Schoology masing-masing. Thank you semuanya. Selamat siang.